What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membahas seorang tokoh yang gue yakini kalian pasti kenal. Gue akan membahas Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia memainkan peran penting bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dan dia juga adalah orang pertama yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tapi pada akhirnya Soekarno harus meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Nah, selain meninggalkan kisah kemerdekaan, Soekarno dalam kepergiannya meninggalkan juga beberapa hal yang belum dapat dijelaskan sampai sekarang dan meninggalkan konspirasi sampai sekarang saat dia menjadi presiden pertama Republik Indonesia. So, sebelum kita mulai membahas teori-teori konspirasi mengenai Soekarno, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian nih, kemudian klik tombol loncengnya biar tahu informasi terbaru dari video di channel ini. So, kita mulai ya teori konspirasi mengenai Soekarno. Teori konspirasi yang pertama mengenai Soekarno adalah The National Treasure of Indonesian Kingdom, dimana kalau kita ingat pada abad ke-17 memang Indonesia ini terdiri dari kepulauan yang dimana di tiap pulaunya ini pasti ada kerajaan-kerajaannya. Nah, kalau kita ngomongin tentang kerajaan, udah pasti yang kita bahas adalah siapa raja dari kerajaan itu, dimana kerajaannya, dan yang nggak terlepas adalah harta dari kerajaan itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang harta dari kerajaan, udah pasti harta kerajaan-kerajaan Indonesia tuh banyak. Karena kerajaannya ini bukan satu, dua, tapi banyak banget kerajaan di Indonesia pada zaman itu. Dan hal inilah yang dikabarkan diincar oleh negara-negara yang ingin menjajah Indonesia. Karena memang kalau sebuah negara berhasil menjajah negara jajahannya, dia ini bisa mengambil berbagai macam hal yang ada di dalam negara itu. Contohnya ya seperti harta emas, perak, kemudian hal-hal yang bisa dijadikan sebagai rampasan perang. Dan dikabarkan memang nilai dari rampasan perang itu bernilai ribuan ton emas asli atau emas batangan yang bernilai ribuan ton. Dan kemudian timbul pertanyaan, di manakah ribuan ton emas itu yang dijadikan sebagai hasil rampasan perang sekarang ini nih? Kabarnya ribuan ton emas itu sekarang berada di Bank Jerman. Karena pada tahun 1939, Amerika meminta kepada Soekarno-Hatta untuk menata ulang aset emas ini. Jadi kabarnya Bung Karno diminta untuk mengganti nama atas nama Indonesia menjadi atas nama Bung Karno itu sendiri. Karena tujuan sesungguhnya Amerika meminta Bung Karno untuk mengganti aset itu atas namanya pribadi, digunakan untuk menyokong Amerika membangun Bank Dunia atau sekarang kita lebih kenal dengan nama IMF. Dan memang pada tahun 1944 terbentuklah satu Bank Dunia, di mana Bank Dunia ini dikabarkan dapat menyokong atau dapat memberikan pinjaman sampai dengan 40 negara lebih. Jadi kita bisa lihat berapa nilai yang ada di dalam Bank Dunia ini. Karena pada era itu diyakini kalau memang keuangan di dunia ini sedang sangat sulit. Bagaimana bisa memberikan pinjaman kepada 40 negara lebih kalau tidak menggunakan ribuan ton emas secara langsung. Dan kabar ini diperkuat pada tahun 1945 ketika Bung Karno ingin memproklamasikan kemerdekaan. Dia bilang kalau misalnya Jepang nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, Bung Karno akan meminta kepada Amerika Serikat untuk mengebom Jepang. Dari pidato inilah terlihat kalau ada kedekatan antara Bung Karno dengan Amerika Serikat. Kemudian bukti kedua yang dapat membuktikan teori konspirasi ini benar adalah di mana Soekarno-Hatta adalah satu-satunya orang Indonesia yang dipilih menjadi ketua PBB sampai saat ini. Coba kita pikirin kenapa pada waktu itu Soekarno-Hatta bisa dipilih menjadi ketua PBB, padahal notabene orang Asia Tenggara pada waktu itu kan pasti diremehkan. Kemudian banyak juga orang-orang yang kayak Inggris, orang luar yang bisa terpercaya. Kenapa harus Soekarno-Hatta orang Asia Tenggara yang dipilih menjadi ketua PBB kalau dia nggak memiliki sokongan dana yang cukup besar di Bank Dunia? Oke, next itu teori konspirasi pertama mengenai The National Treasure of Indonesia Kingdoms. Kemudian gua akan beralih ke teori konspirasi yang kedua yang mengenai Soekarno, John F. Kennedy, dan Freeport. Ini satu teori konspirasi yang gua pikir dia cukup memiliki bukti-bukti yang kuat. Setelah kemerdekaan, Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia di konferensi meja bundar, tapi Belanda mengatakan dia nggak mengakui satu wilayah di Indonesia, yaitu
Irian Barat. Kenapa pada waktu itu Belanda nggak mau mengakui Irian Barat sebagai bagian Indonesia dan sudah merdeka? Dipercayai kalau Belanda sudah mengetahui Irian Barat merupakan satu wilayah yang memiliki gunung emas terbesar di dunia, yang sekarang menjadi tambang terbesar di dunia dengan nama Freeport. Dan pada akhirnya memang Belanda mempertahankan dengan susah payah wilayah dari Irian Barat agar tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Tapi kembali lagi ke teori konspirasi yang pertama, kalau Soekarno memang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat, khususnya dengan Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy. Jadi memang diceritakan pada waktu itu Soekarno sempat pergi ke Amerika, kemudian dia disambut oleh Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy. Kemudian mereka pergi berkeliling kota dan hasil dari pertemuan ini akhirnya ada beberapa nih. Salah satunya adalah membuat Irian Barat menjadi bagian Indonesia. Dengan cara Amerika menegur Belanda yang waktu itu memang posisinya Amerika sering membantu Belanda. Jadi kalau misalnya Belanda nggak mau keluar dari Irian Barat dan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia, Amerika akan menghentikan bantuannya kepada Belanda. Jadi dengan sangat kecewa akhirnya Belanda meninggalkan Irian Barat dan Irian Barat masuklah ke Indonesia. Tapi dikabarkan dengan kegagalan Belanda dalam mempertahankan Irian Barat, akhirnya Freeport ini belum bisa diurus, banyak pihak yang dirugikan dengan kejadian ini. Sampai akhirnya di mana gak berselang beberapa waktu John F. Kennedy ini ditembak mati. Dan beberapa saat kemudian, gak tahu ini merupakan suatu yang disengaja atau sesuatu yang udah disetting, kepemimpinan dari Soekarno juga lengser begitu saja, tepatnya pada tahun 1970. Sehingga setelah kejadian kedua pemimpin ini lengser, akhirnya memang kontrak dari Freeport ini ditandatangani dan memang Freeport sudah mulai beraktivitas. Tapi memang alasan yang udah gue coba cari kenapa Soekarno nggak mau menandatangani kontrak dengan Freeport, memang pada waktu itu dia bilang kalau sumber daya Indonesia ini harus dikelola langsung oleh anak bangsa, sehingga pada eranya memang Soekarno mengirimkan banyak anak bangsa untuk sekolah di luar negeri, karena dia ingin anak bangsa yang setelah sekolah di luar negeri bisa kembali ke negaranya, kemudian dapat mengelola sendiri sumber daya dari Indonesia. Tapi hal ini akhirnya tidak pernah terjadi dan memang Freeport pada waktu itu akhirnya dikelola oleh PT Luar Negeri. Oke, next, teori konspirasi mengenai Soekarno yang ketiga ada hubungannya dengan satu perjanjian. Nah, perjanjiannya itu adalah The Green Hilton Agreement, di mana di dalam perjanjiannya itu Amerika Serikat mengakui kalau Indonesia memang memiliki 57.000 ton emas di Amerika. Loh, kok bisa Indonesia memiliki emas di Amerika? Nah, balik lagi ke teori konspirasi yang pertama, kalau dulu kan Indonesia ini terdiri dari kerajaan-kerajaan, kemudian kerajaan-kerajaan itu dijajah oleh Belanda, kemudian harta rampasannya ini dibawa ke Belanda. Dan pada akhirnya Belanda kalah oleh Jerman dan Jerman pun membawa harta jajahan yang dari Indonesia ini ke Jerman. Kemudian Jerman ini akhirnya kalah oleh Amerika, sehingga harta jajahan yang dari Indonesia dibawa ke Amerika. Nah, harta jajahan inilah yang terdapat di dalam perjanjian ini. Dari kedekatan Bung Karno dengan John F. Kennedy, akhirnya mereka membuat satu pernyataan atau satu agreement di situ, di mana kop suratnya ini bergambarkan burung Garuda dan bertanda tangan dengan tinta emas, di mana yang menandatangani perjanjian itu sendiri presiden pada waktu itu yaitu John F. Kennedy dan Bung Karno. Dan yang anehnya di situ di bawah tanda tangan mereka dicap dengan stempel Swiss. Jadi dikabarkan kalau harta itu sekarang memang berada di Swiss. Mengapa perjanjian ini akhirnya distempel dengan tulisan Swiss? Memang salah satu alasannya adalah harta itu dititipkan atau ditaruh di bank Swiss sampai sekarang. Dan katanya salah satu alasan kenapa juga distempel dengan tulisan Swiss, Bung Karno takut kalau misalnya distempel dengan stempel RI, kemudian yang pemerintahan Indonesia pada waktu itu korup, dia akan mengambil semua dana ini dan menggunakan untuk hal pribadi. Dan yang perlu kita ketahui dari perjanjian ini adalah sifatnya penyewaan, sehingga kalau ada seseorang atau sebuah negara yang mau meminjam dana tersebut, dia harus membayar sebesar 2,5% bunga per tahunnya. Jadi dia harus tetap bayar ke sebuah akun yang cuma bisa ditarik oleh Bung Karno. Tapi sayangnya pada saat ini kan Bung Karno udah meninggal. Terus gimana dong? Kan yang bisa narik cuma dia.
Nah, inilah yang membuat satu teori konspirasi ini semakin menarik karena kabarnya kalau Bung Karno telah mewariskan akun ini pada seseorang yang memiliki ciri-ciri khusus di Indonesia. Tapi sampai sekarang belum diketahui siapa sih orang yang telah menerima warisan akun untuk ditarik ini, karena kalau sampai sekarang dihitung nilainya itu sudah melebihi dari nilai 57.000 ton emas. Jadi uangnya itu sudah bener-bener banyak banget di akun itu. Nah oke, next kita lanjut lagi ke teori konspirasi yang berikutnya, karena gue merasa kita udah membahas teori konspirasi yang cukup rumit dan mengenai harta. Jadi kita bakal bahas mengenai teori konspirasi dari Soekarno yang lebih ringan nih sekarang. Nah, teori konspirasi yang keempat mengatakan mengenai tongkat komando dari Bapak Bung Karno. Kalau kita perhatikan dengan seksama, foto-foto dari Bung Karno pasti akan membawa satu tongkat yang sering disebut sebagai tongkat komando. Dikabarkan tongkat ini bukanlah sembarang tongkat karena memiliki fungsinya masing-masing. Bung Karno sendiri memiliki 3 tongkat yang memiliki rupa sama tapi memiliki fungsi yang berbeda. Tongkat komando pertama dikabarkan akan dibawa oleh Bung Karno bila dia akan berpergian ke luar negeri. Kemudian tongkat komando kedua akan dibawa oleh Soekarno bila dia bertemu dengan jenderal-jenderalnya. Nah, tongkat yang ketiga dikabarkan akan dibawa oleh Bung Karno bila dia akan berpidato di depan rakyat Indonesia. Tongkat komando milik Bung Karno ini terbuat dari kayu puncang kalak, kayu yang hanya tumbuh di daerah Kalak, Pacitan Utama. Nah, kayu ini disebut-sebut memang memiliki kekuatan supranatural di mana bisa menolak bala kemudian bisa membawa keberuntungan. Dan hal inilah yang dikait-kaitkan mengapa Bung Karno bisa terlepas dari pencobaan untuk pembunuhan dirinya pada era-era waktu itu. Kemudian teori konspirasi yang kelima mengenai dari misteri kematian Bung Karno. Dan memang misteri kematian Bung Karno ini gue sendiri menganggap kalau memang Bung Karno meninggal dengan hal yang kurang wajar karena nggak terlalu diekspos kenapa sih penyebab dari kematian dia. Nah, pada tahun 1965, kesehatan dari Bung Karno memang sudah menurun karena dikabarkan terserang penyakit ginjal. Nah, di situ Bung Karno disarankan untuk operasi pengangkatan ginjal, tapi dia menolak, dia lebih memilih pengobatan secara tradisional. Nah, memang setelah dia menolak hal ini, 5 tahun kemudian, Bung Karno dikabarkan meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1970. Nah, kepergian dari Bung Karno ini dianggap tidak wajar atau memiliki kejanggalan karena menurut keterangan dari Ratna Sari Dewi, yaitu istri dari Bung Karno, dia menduga kalau kematian dari Bung Karno ini sudah diatur karena pada tahun 1971 akan diadakan pemilu pertama dari Indonesia. Sehingga memang Bung Karno ini sengaja disingkirkan untuk tidak terciptanya kepemimpinan ganda antara Soekarno dan Soeharto. Kemudian Ratna Sari memberikan satu keterangan lanjut kalau memang dalam perawatannya Bung Karno ini memang sengaja diisolasi sehingga keadaan psikologis dari Bung Karno ini akan menurun, kemudian dia juga akan jadi stres. Selain itu Bung Karno juga dikabarkan sering mendapatkan obat penenang sehingga di situ ya udah penyakit Bung Karno akan lebih parah karena sering diberi obat penenang ini. Tapi uniknya teori konspirasi yang keenam mengatakan kalau Soekarno ini sebenarnya masih hidup sampai sekarang. Loh, kok bisa, kan udah dikabarkan di media dan di mana-mana kalau Bung Karno sudah meninggal pada tahun 1970. Tapi teori konspirasi yang keenam mengatakan kalau memang Bung Karno masih hidup sampai sekarang. Karena pada tahun 2006 ada seseorang yang mengaku sebagai Soekarno datang ke desa Linggasana, Jawa Barat. Kemudian dia ini sempat mengobati seseorang dan dia bilang dia akan membagikan harta dari Indonesia, yaitu harta yang pada teori konspirasi pertama dan ketiga. Dan sosok ini juga yang mengatakan kalau dia adalah Soekarno, dia ini sedang berdiam di Masjid Seribu Pintu yang berada di sekitar Pelabuhan Ratu. Jadi sosok ini sedang menunggu dari kepemimpinan yang jujur untuk memberikan harta karun Indonesia untuk dibagikan kepada rakyat Indonesia. Dan nilai yang mau dibagikan dari sosok ini cukup fantastis, yaitu 2 miliar per kepala. Dan ini membuat gue wah gila banget. Apakah sosok ini akan membagikan 2 miliar ke tiap kepala? Wow. Dan hal yang cukup membuat gue nggak percaya sebenarnya, sosok ini juga mengatakan di mana saat penguburan dari Bung Karno, sebenarnya Bung Karno ini atau dia ini memalsukan kematiannya, di mana dia memiliki misi rahasia untuk pergi ke Kutub Utara. Jadi yang dikuburkan itu bukanlah
sosok Bung Karno, karena ketika mayatnya belum dimasukkan ke dalam peti dan ketika mayat ini dimasukkan ke dalam peti, berat timbangannya akan sama, yaitu 72 kg. Dan memang sampai sekarang masyarakat Linggasana masih mempercayai sosok ini merupakan sosok dari Bung Karno. Nah itu dia guys, teori konspirasi yang udah gue sampaikan ke kalian mengenai Bung Karno, mengenai dari harta yang dia miliki, harta dari Indonesia, kemudian misteri kematian dari Bung Karno. Jadi menurut kalian gimana? Teori konspirasi ini cukup masuk akal atau cukup gila menurut kalian? Please tinggalin komen kalian di bawah ya guys. So, thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.